welcome back to CLCC Sunday Live. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Hari ini kita bakal ngapain aja sih di CLCC Sunday Live? Tentunya kita hari ini bakal ada praise and worship bareng. Udah gitu ada dengar sharing juga, dengar khotbah. Udah gitu ada video-video juga. Bicara tentang tema kita bulan ini, ada kata-kata dari sebuah lagu nih ya, yang bilang kayak gini, harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, Felis tahu nggak? Hendy tahu nggak? Apa itu? Tahu, aku tahu. Apa? Gue dulu. Apa? Itu salah satu sinetron Indonesia yang judulnya Tersanjung. Bukan Maimunah. Wisnu. Bukan. Felis tahu? Keluarga Cemara. Betul sekali. Itu adalah keluarga Cendana. Cemara dong, masa Cendana. Oke, tema kita bulan ini adalah healthy relationship with family. Nah, karena tema bulan ini healthy relationship, jadi kalau teman-teman ngikutin nih IG Live CLCC minggu ini, banyak banget IG Live yang ngebahas soal cara membangun hubungan nih. Terus ada satu yang aku demen banget, ini tentang mom and daughter yang bawain tuh IG Live-nya Bu Gembala kita, sama anaknya Cica. Ya, yang kemarin hari Selasa jam 4 sore. Ya, bener banget. Nah, itu tuh tentang gimana pentingnya komunikasi dan gimana cara membangun hubungan antara mami sama anak, apalagi anak perempuan terus masih ABG-ABG gitu, itu penting banget. Seperti yang kita bilang tadi, kalau komunikasi itu bukan cuma dibangun lewat ngobrol tentunya. Bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan bersama keluarga di rumah. Nah, berikut ini kita ada contoh bagaimana orang tua bisa mendukung apa yang menjadi passion atau hobi anaknya. Penasaran? Ya, Penasaran. So, kita cek video berikut ini. Tetap di CLCC Sunday Live. Whatever you do in slow motion, pick it up now, Millie. Rock, pick it up now, Millie. Rock, pick it up now, Kodak. Black, pick it up now, Kodak. Black, pick it up now, hit them. Folks, pick it up now, hit them. Folks, pick it up now, Smurda. Hi guys, my name is Chloe. So now let me tell the name, and actually I already tried. So this name, it is Yakult Orange Yakult Drinks, and then this one, it hazelnut bubble. So let's try. I think I'm gonna try this one. It's yummy and very yummy. Also, this one is also yummy. So now, I'll tell you where you have to buy it. In Orange Coffee. So, and Gandeng Tangan. So I forget to say it. Then I hope you enjoy if you buy it. Bye-bye. I hope you like it too. Wow, kita telah menyaksikan dua video yang sangat bagus sekali ya, yang sangat mengajarkan kita bagaimana caranya kita dibonding di family. Dibonding. Rambut. Oke. Nah, buat teman-teman yang saat ini jauh dari keluarga atau sedang merantau, jangan lupa kita juga memiliki komunitas yang positif yang bisa jadi keluarga kalian yang kedua, yaitu home. Nah, kita habis ini akan menyaksikan satu buah video bagaimana caranya home itu bisa kompak bikin suatu hal yang positif. Oh ya, dan juga buat teman-teman yang merasa terberkati oleh pelayanan YouTube channel kami, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Semangat apa? Oh ya, mari kita saksikan video ini dan jangan lupa stay tune on CLCC Sunday Live. You are here.
promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Halo, nama saya Kalisa. Umur saya 7 tahun. Saya bersyukur di saat ini Kelly bisa enak di dalam rumah. Bisa nggak hangat dan nggak kedinginan. Dan Kelly juga bisa makan loh, enak makanannya. Supaya bikin Kelly kenyang. Dan sekarang Kelly bisa naik sepeda loh. Sepeda roda 2. Enak Bobo. Terus Kelly bisa main barengan sama family. Bisa main, terus bisa worship barengan, terus bisa makan barengan, terus ngobrol barengan. Terus terakhir, Kelly juga bersyukur Kelly bisa senyum, bisa kasih berkat ke orang lain, bisa happy. Thank you and bye and God bless. Hello Church, welcome to online service CLCC Bandung. Saya mewakili seluruh keluarga besar CLCC Bandung ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti online service CLCC Bandung. Saudara, kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dan selalu hadir dalam hidup kita kapanpun dan dimanapun kita ada. Termasuk pada saat kita mengikuti online service ini. Maka dari itu, mari kita aktif menyembah Tuhan, kita fokus mendengarkan firman Tuhan dan meresponi firman Tuhan. Saudara juga bisa memberikan persembahan dan perpuluhan saudara ke rekening CLCC berikut ini. Atau melalui QR Code yang ada di layar saudara berikut ini. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, biar Tuhan sendiri yang campur tangan dalam pengelolaannya, biar digunakan benar-benar untuk kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sebentar lagi kita akan memulai online service kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ariel Obadiah. Saya percaya setiap firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Selamat mengikuti online service CLCC Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Menyembah Engkau Tuhan sebab perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Sebesar kasih-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, namun semuanya karena anugerah-Mu. Sebab itu kami meninggikan Engkau Tuhan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang Engkau berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah kuasa-Mu. Amin. Di dalam sungguh besar kasih-Mu, berlimpah
kita katakan, in Jesus we live. In Jesus we know, Lord, that God is for us. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Trample down, where is your sting? Here I declare my victory. Come on, sing. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Trample down, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the sun starts my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my
paling sebel kalau Yudi udah mulai nggak sabaran, jadi nada ngomongnya tinggi dan nadanya tegas. Jadi aku berasa kayak dimarahin. Aku paling sebel kalau Anita tuh kan orangnya nggak pekaan. Jadi kalau ngomong suka nggak dipikir dan nyakitin, dan parahnya dia nggak sadar. Aku paling kesel kalau marahin terus. Aku sebel abis mama kitik-kitik aku. Saya paling tidak suka kalau istri saya ketika nonton di bioskop selalu nanya-nanya ini siapa itu siapa. Bikin kesel. Saya paling gak suka kalau pasangan saya udah mulai moody, tinggi hati, boros, dan selalu merasa benar. Kalau di rumah saya kesel kalau dicerewetin. Paling gak suka kalau suami lagi ngomongin baik-baik dan dibalas dengan nada tinggi. Saya paling kesal kalau saya ngomong tapi tidak didengarkan dan tidak diperhatikan. Saya kesal dengan orang yang sudah bikin janji tapi mereka nggak tepatin. Hai semuanya, jumpa lagi di ibadah online kita hari Minggu ini. Bersama saya Ariel Obadiah. Hari ini saya mau bicara tentang ngajak berantem. Apakah Anda orang yang suka berantem? Oh enggak, saya orangnya cinta damai. Mungkin itu kata Anda. Kalau gitu, jangan-jangan Anda orang yang suka menonton orang berantem. Nah, mungkin itu lebih seru bagi beberapa orang. Apalagi di media online sekarang, orang suka banget berantem. Padahal nggak saling kenal. Atau mungkin Anda sedang berantem. Sama yang seruangan sama Anda, sama yang sedang lagi duduk bareng nonton acara ini mungkin. Ya, makanya duduknya agak jauh-jauhan. Ya, apapun kondisi Anda, maka yang disebut berantem itu sebenarnya dasarnya ya adalah konflik yang sering kita hadapi sehari-hari. Dan konflik ini terjadi karena orang berbeda dan juga berhubungan. Nah, kita berdua mungkin berbeda, Anda dengan saya. Tapi kalau kita tidak punya hubungan, maka konflik mungkin tidak akan terjadi. Justru karena berhubungan, maka konflik muncul. Misalkan, sama-sama satu kantor, sama-sama satu rumah. Dan yang bikin jadi lebih parah lagi adalah kedua belah pihak yang berbeda dan berhubungan ini punya keinginan yang ingin dituruti. Seringkali jadinya lebih tajam daripada seharusnya. Karena kedua-duanya ingin supaya mereka lah yang keinginannya menang. Nah, selain itu juga ada kebiasaan-kebiasaan ya kecil yang suka terjadi sehari-hari. Yang kayaknya biasa aja, tapi bisa bikin orang jengkel. Dan kalau udah jengkel yang memuncak, bertumpuk, akhirnya meledak dan bisa jadi konflik yang besar. Apa aja? Saya kasih contoh beberapa. Mungkin ini yang biasa Anda lakukan. Saya akan mulai dengan apa yang paling menjengkelkan bagi laki-laki tentang perempuan. Jadi yang perempuan, siap-siap ya. Ini keluhannya laki-laki soal perempuan. Yaitu perempuan tuh yang paling menjengkelkan bagi laki-laki adalah suka ngambek. Ya, diem lalu tidak mau ngomong, sementara kita nggak tahu dia kenapa sih begitu ya. Kalau ditanya jawabnya nggak apa-apa, pasti begitu jawabannya ya. Dan mengungkit-ngungkit, nah itu. Teman-teman yang laki-laki di rumah, perempuan tuh punya ingatan super. Dia mungkin lupa taruh barang berapa menit yang lalu, tapi dia ingat janji sama omongan kita 3 tahun yang lalu. Makanya kalau perempuan lagi marah terutama, mereka suka mengungkit peristiwa yang udah lewat. Ya, mantan atau gimana. Nah, itu suka bikin laki-laki jengkel katanya. Yang lalu biarlah berlalu ya. Perempuan juga paling sering dituduh cerewet. Itu yang bikin laki-laki paling jengkel. Misalnya cerewet banget, apa juga diomongin, ini diomongin, itu diomongin. Dan terakhir, perempuan kita suka keras kepala. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau diikutin. Nah, itu dari sisi laki-laki. Sekarang gimana dari sisi perempuan? Jadi yang laki-laki siap-siap denger ya. Mungkin ini Anda. Nah, perempuan mengeluh tentang laki-laki adalah suka lupa tanggal-tanggal penting. Ayo ya. Kayak pikir kita semua angkat tangan di sini para laki-laki, para bapak-bapak di rumah masing-masing yang suka lupa tanggal penting. Iya, kita lupa tanggal-tanggal, kita lupa hari ulang tahun kita, bahkan kadang-kadang kita lupa ulang tahun anak, ulang tahun istri, ulang tahun pacar, ya. Kita lupa ulang tahun pernikahan, kita lupa ulang bulan, ulang hari yang jadian, mungkin ada yang seperti itu. Dan itu bikin perempuan aduh jengkel banget, kesel gitu, ya. Ya, lupa yang lain juga banyak sih ya. Lalu ada lagi kurang kerja keras tanya. Ya, yang paling bikin perempuan suka kesel sama laki-laki itu kalau laki-laki itu males-malesan ya.
diam-diam aja, doing nothing gitu kan ya. Pasif, kurang inisiatif, itu yang paling suka bikin perempuan jengkel. Yang lainnya adalah laki-laki katanya suka dituduh adalah makhluk yang jorok. Macam-macam, makannya lah, tidurnya lah, jarang mandi lah, pokoknya banyak deh kebiasaan jorok yang diarahkan kepada laki-laki. Dan terakhir, suka melirik wanita lain. Ya ini jalan-jalan berdua, dia lirik perempuan lain, gitu. Itu bikin, aduh, kan apa nggak puas sama yang di sampingnya sekarang ini, misalkan kayak gitu. Nah, ada juga kebiasaan-kebiasaan lain yang kita suka lakukan. Contohnya tidak jemur handuk basah ya, habis mandi lempar ke tempat tidur, akhirnya tempat tidur basah, ya. Atau baju kotor nggak dimasukkan ke dalam cucian. Mandi kelamaan, dandan kelamaan, siapa tuh ya? Terus mengemudi, saudara pernah mengemudi lalu dari arah sebelah saudara ada suara yang memberikan narasi, arahan, petunjuk dan bahkan perintah-perintah. Ya aduh ya, kita bisa berantem cuma gara-gara yang satu pengennya pelan, yang satu pengennya cepet gara-gara nyetir itu ya. Terlalu lama main handphone atau macam-macam deh ya. Dan itu kebiasaan-kebiasaan yang sepertinya ya itu biasa gitu, tapi bisa bikin konflik. Nah, ada lagi konflik ternyata juga bukan cuma karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang menjengkelkan. Konflik bisa jadi menyingkapkan masalah yang lebih besar. Rasa curiga, rasa tidak percaya, insecurity, rasa tidak aman, ya. Gila kendali. Ya. Ada lagi misalkan dendam, kecewa, yang pada intinya sebenarnya adalah dosa. Ya. Nah, ada beberapa mitos tentang konflik yang saya ingin saudara tahu. Nah, disebut mitos karena berarti ini tidak sepenuhnya benar atau keliru. Nah, saya akan kasih tahu juga faktanya apa. Yang pertama, mitos pertama bahwa konflik sebaiknya dihindari, waktu akan menyelesaikannya. Faktanya, ada konflik yang dihindari, selesai dengan sendirinya. Betul. Tapi ada konflik yang dihindari, malah makin parah. Di dunia ini ada penyakit-penyakit yang kalau saudara tidur aja, makan yang benar, tidur yang cukup, sembuh dengan sendirinya. Flu misalkan, 3 hari tidur cukup, makan bagus, nggak usah minum obat, sembuh. Tapi kanker, saudara biarin, dia makin parah gitu. Jadi memang ada konflik yang kalau dihindari akan selesai dengan sendirinya. Tapi ada konflik-konflik yang dibiarkan malah makin parah. Mitos kedua adalah konflik adalah tanda hubungan yang bermasalah dan bisa merusak hubungan. Well, betul, hubungan yang bermasalah pasti ada konflik. Dan konflik bisa merusak hubungan. Tapi faktanya hubungan apapun, yang harmonis maupun yang ribut, yang bermasalah maupun tidak bermasalah, itu ada konflik. Ya. Mereka tetap aja ada konflik. Nah, rusak ataupun tidak hubungan tersebut, berakhir atau lanjut, itu bukan masalah konfliknya. Lebih ditentukan oleh bagaimana cara menyelesaikannya. Gitu. Nah, yang ketiga, mitosnya adalah dalam setiap konflik pasti ada yang kalah dan menang. Ya, tentu ada yang kalah dan yang menang. Tapi faktanya bisa jadi kalah dua-duanya. Ya. Atau malah bisa jadi menang dua-duanya. Jadi jangan kira kalau saudara dapat apa yang saudara inginkan dalam konflik, saudara menang nih, ya. Jangan salah, jangan-jangan Anda bukan menang, Anda kalah justru. Kita berdua kalah. Ya. Tapi tenang, kabar baiknya kita berdua yang konflik bisa juga menang bersama-sama. Nah, penelitian mengatakan bahwa antara satu orang dengan satu orang berhubungan akan mengalami, menurut penelitian, 182 konflik per tahun. Itu artinya sekitar 4 kali dalam seminggu. Berarti 2 hari sekali saudara akan berkonflik dengan satu orang. Sekarang kebayang nggak kalau di rumah saudara ada 5 orang? Ya kalinya sendiri ya. 5 kali 182 dalam setahun, 5 kali 4 dalam seminggu. Nah, apa artinya ini? Wah, banyak banget ya. Aduh, ini gimana dong kalau gitu? Jangan khawatir. Fakta ini justru memberikan kita pengertian bahwa konflik itu normal. Normal sekali ya. Itu kejadian sehari-hari kita. Tapi juga memberi kita peringatan bahwa kalau konflik ditumpuk dan tidak diselesaikan, itu akan bertumpuk dan bisa tadi meledak. Ya, coba kalau kita nggak menyelesaikan yang hari ini, 2 hari lagi kita akan ketemu masalah yang mungkin sih sama. Apalagi kalau masalahnya yang sama terus gitu dengan satu orang. Makanya kita perlu tahu bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terbaik. Nah, hari ini yang saya mau share kepada saudara adalah bagaimana cara menyelesaikan konflik. Dan ada 3 cara yang bisa Anda pilih lakukan. Yang pertama, Anda bisa saja mengabaikannya. Ya, atau mengalah saja lah ya. Beberapa konflik memang kecil. Itu masalah selera. Beberapa masalah mungkin kita kesel, tapi setelah 1 jam, 2 jam, hilang begitu saja. Jadi, no problem, abaikan saja. Hindari saja, ya. Mengalah saja. Atau saudara boleh pilih, bertarung sampai menang.
Pokoknya nggak mau tahu. Wah, itu kalimat itu ya. Saya pengen menang. Kita berdebat, kita berargumen, kita menyerang dia, ya. Kita pakai strategi, kita pakai taktik, ya. Dan akhirnya kita menang. Ya, boleh saja. Ya, kalau saudara pilih bertarung sampai menang, memang ada hal-hal tertentu dalam hidup ini yang kita harus pertahankan. Prinsip, kebenaran, harus kita perjuangkan. Tidak ada kompromi. Ya, tapi saudara harus siap. Mungkin saja hubungan itu akan berakhir. Karena ya siapa yang senang kalah? Tidak ada orang yang senang kalah atau kalah terus-menerus. Ya. Nah, saya mau tawarkan yang ketiga kepada saudara hari ini, yaitu menyelesaikannya bersama-sama. Ya, saya menganggap bahwa cara yang paling baik di antara tiga ini adalah menyelesaikannya bersama-sama. Sebelum kita lihat bagaimana caranya, mari kita buka dalam Alkitab Efesus 4. Saya akan baca dari ayat 17. Dikatakan demikian, Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, Paulus menulis kepada jemaat di Efesus dan dia mengingatkan bahwa jemaat, tolong jangan seperti orang yang ini. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, tentu saja orang-orang yang membaca ini, jemaat, sudah mengenal Tuhan. Tapi Paulus macam mau mengingatkan bagaimana cara hidup mereka dulu. Bahwa mereka mengikuti hawa nafsu, mereka penuh kecemaran, perasaan mereka tumpul. Itulah cara hidup dunia yang bisa jadi memang jemaat Efesus menghidupinya seperti itu dulu. Ya, itulah ciri-cirinya. Nah, sekarang selanjutnya di ayat 19 lalu Paulus melanjutkan. Tetapi katanya, kamu bukan demikian. Nah, Paulus sungguh yakin bahwa orang-orang di Efesus bukan kayak gitu lagi. Ya. Kenapa? Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Paulus mengingatkan bahwa, hai jemaat di Efesus, Anda bukan lagi yang dulu. Anda sudah kenal Tuhan, maka kehidupan Anda berubah. Anda dikuduskan, Anda jadi manusia baru di dalam Tuhan. Itu penjelasannya. Dan saya berdoa, saudara-saudara yang menonton ini pun, Anda bukan lagi manusia lama. Anda sudah kenal Kristus dan Anda menjadi manusia baru. Bagi Anda yang menontonnya, Anda belum kenal Tuhan. Saya mengajak saudara untuk ayo kenal, cari tahu tentang Yesus Kristus ini. Pelajari, ikuti terus program-program dari kami setiap minggu. Tengah minggu juga ikuti dan coba cari tahu tentang Yesus ini. Maka saudara akan dirubahkan dari manusia lama saudara yang penuh dengan kecemaran, perasaan tumpul, hidup dalam kebodohan seperti itu menjadi manusia baru. Nah, sekarang Paulus mau menjelaskan bagaimana manusia baru itu, ciri-cirinya. Ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Paulus memberikan aplikasi sederhana di sini bahwa karena kita bukan lagi orang yang dulu katanya, makanya jangan bohong. Buang dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kenapa? Karena kita sama-sama anggota, ya. Kita tuh bareng-bareng. Udah bareng-bareng ya, jangan bohong, berkatalah benar. Lalu dia bilang gini, apabila kamu marah. Nah, Paulus nggak bilang gini, kamu tidak boleh satu kali pun marah. Nggak, dia bilang apabila, berarti dia tahu pada akhirnya suatu saat kita akan marah. Kita pasti marah. Dan terjadi aja kan ya. Nggak ada orang merencanakan mau marah, by the way. Kadang seperti diserang aja gitu. Oh, kita dimarah gitu. Nah, kalau marah, oke. Tapi jangan berbuat dosa. Jangan kemarahan kita lalu memberi izin kepada kita untuk meluapkannya, berpikiran jahat, merancang balas dendam, berpikir apa yang harus kita lakukan supaya menyakiti orang itu 2 kali lipat, bahkan 7 kali lipat mungkin gitu. Nah, jangan berbuat dosa. Lalu Paulus bilang nih, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, orang Yahudi hidup dengan perhitungan sebegini teman-teman. Hari berganti di jam 6 sore. Jadi kalau ini hari Minggu, jam 6 sore nanti kita masih hari Minggu. Di mata orang Yahudi di Israel sana itu sudah hari Senin. Misalkan seperti itu. Jadi apa artinya jangan tunggu matahari terbenam?
Intinya bisa diartikan banyak, ada yang punya penafsiran berbeda-beda. Saya menafsirkannya begini, jangan lama-lama. Udah itu aja deh. Ya. Jangan lama-lama. Kenapa? Kenapa jangan lama-lama? Bukan berarti marah lalu, ayo kita beresin sekarang juga. Belum tentu juga. Banyak orang, contohnya orang-orang melankolik ya, itu perlu waktu dipikir dulu, direnungkan dulu masalahnya apa gitu ya. Ada yang meledaknya cepat, ada yang meledaknya cepat, padamnya cepat. Ada yang meledaknya lama, tapi juga padamnya lama. Tapi intinya apapun itu, sesegera mungkin, katanya kalau kamu marah, beresin. Beresin ya. Kenapa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Paulus bilang bahwa ketika kita marah, menyimpannya terlalu lama, kita sedang memberi iblis semacam tempat berpijak untuk lalu menipu, memasukkan hasutan-hasutan ke dalam kepala kita. Saudara pernah mengalami itu, memikirkan yang jahat-jahat di pikiran kita, yang padahal belum kejadian, kita mengira-ngira isi hati orang tersebut, ya, memikir bahwa oh dia pasti mikir gini tentang saya, dia pasti begini sama saya, yang belum tentu terjadi. Kita sedang mengalami tipuan. Nah, itu peringatan Paulus. Nah, dari apa yang saudara dengar barusan, saudara bisa menarik satu kesimpulan tentang cara mengatasi konflik. Yang pertama, tadi, jangan dipendam lama-lama. Kalau ada konflik, jangan dipendam lama-lama. Sesegera mungkin diselesaikan. Ya. Kalau saudara bilang, saya lagi marah, saya pengen diem dulu. Oke, mau berapa lama diemnya? Ya. Nah, kalau tadi Paulus bilang, jangan tunggu ganti hari. Jadi kalau mau, kalau boleh saya usul, jangan sampai lewat dari 24 jam. Saudara boleh merenung, boleh pikir, nangis boleh, cari waktu tenang boleh, tapi jangan lama-lama. Berikan garis batas begini. Oke, besok jam 7 pagi ketika lagi sarapan, saya akan ajak ngomong istri saya. Besok waktu, atau nanti malam waktu anak mau tidur, saya akan ngomong hati ke hati sama dia. Ambil waktu, tapi jangan lama-lama. Dan yang kedua, yang tadi mungkin saudara lihat bahwa saling jujurlah dan terbukalah tentang perasaan dan apa yang kita inginkan. Ya, jujur. Yuk kita buka sekarang. Di Amsal 14 ayat 29 dikatakan demikian. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal 18 ayat 13 sekarang. Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Waktu kita lagi mau jujur dan terbuka, dan kita juga harus mendengarkan pendapat dia. Kita nggak cuma satu sisi kita yang jujur, pokoknya saya begini-gini. Iya, bagus Anda mau. Tapi ketika lawan konflik Anda lagi mau cerita juga, kita juga perlu dengerin. Kita harus mengerti juga posisi dia. Kita harus sabar mendengarkan dia juga, ya. Dan kita jangan berasumsi, makanya jangan memberi jawab sebelum kita mendengar. Dengarkan dulu seluruh penjelasan dia. Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu marahnya sampai sebegitunya? Kok kamu ngambek sih? Padahal saya udah bilang kita mesti ngobrol. Yuk, kita ngobrol, ceritakan, curahkan dengan jujur. Tapi terapkan peraturan ini. Saya tidak akan menyela pembicaraan dia. Saya akan dengarkan dia. Saya akan sabar mendengarkan. Saya akan meminta Tuhan kasih saya pengertian supaya saya bisa mengerti posisi dia. Seringkali setelah kita mengerti, sulit sekali membenci. Sekali lagi ya, kalau kita bisa mengerti, sulit membenci. Kita mungkin nggak setuju, tapi kebencian kita bisa hilang. Nah, satu lagi dari Yakobus 4 ayat 1-2. Yakobus, kitab Yakobus berisi tentang pengajaran Yakobus yang mengatakan bahwa orang beriman tuh punya ciri-ciri. Jadi kalau sudah mungkin pernah baca kitab Yakobus, satu ayat terkenal adalah bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Intinya Yakobus mau kasih tahu ke jemaat bahwa kalau kamu punya iman, tunjukkanlah perbuatan. Nah, ini salah satu ayat ini dia lagi mengajar, nih orang beriman kudunya jangan begini, ya. Dia bilang gini. Yakobus 4 ayat 1-2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Konflik, ya. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kalau saudara tadi peka, saudara sering dengar banget tentang nafsu, hawa nafsu, ego. Itu yang seringkali jadi masalah dari kita. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Di sini Yakobus mau menekan bahwa gini, mau tahu kenapa Anda marah? Mau tahu kenapa Anda berkonflik tadi? Anda punya kemauan, Anda punya keinginan, ya. Tujuan Anda tidak tercapai, makanya itu masuk menyerang kita. Nah, salah nggak orang percaya punya keinginan? Tidak salah. Yang salah kalau kita mengikuti hawa nafsu kita tadi. Nah, sekarang lagi mau ngobrol nih, mau mecahin masalah konflik. Ceritalah, saudara pengen apa? Apa yang jadi keinginan saudara? Gak usah tutup-tutupin. Daripada bilang, kamu tuh jahat, tidak peduli sama saya. Lebih katakan saja, aku tuh pengen disayang. Aku pengen diperhatiin. Daripada berkata, kamu tuh tidak bertanggung jawab. Kamu tuh bodoh. Lebih ngomong gini, saya tuh seneng sekali. Saya tuh pengen banget. Kalau saya lagi capek, kamu bantuin saya. Nah itu.
Saudara pengennya apa? Ngomong lah ya. Gak usah ditutup-tutupin ya. Didrama-dramain gitu kan ya. Dilebih-lebihkan atau malah pakai tipu muslihat. Coba, enggak usah. Jujur saja. Katakan saja. Ya, saya pengennya ini. Ini yang saya inginkan. Nah, kenapa kita nggak mau ngomong apa yang kita inginkan? Karena jujur aja, kalau kita ngomong apa yang kita pengen, kita akan terdengar seperti apa? Seperti anak kecil, kekanak-kanakan, dan mungkin suatu kita mau ngomong, saya tuh pengen, lalu kita mikir lagi, kok kedengarannya egois ya? Yang bisa jadi iya, gitu. Bisa jadi emang setelah kita sampaikan keinginan kita malu sendiri, iya ya saya egois. Nah, tapi nggak salah, punya keinginan nggak salah, sampaikanlah, jujurlah satu sama lain. Jangan berharap orang tersebut yang harus menebak isi hati saudara, gitu ya. Jadi kita sampai kepada poin nomor 3 kita, yaitu saling memikirkan dan melakukan yang terbaik bagi satu sama lain. Nah, Kolose 3 ayat 12-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara pikir kenapa Paulus menulis ini kepada orang di Kolose? Bukan karena mereka orang-orang baik, karena mereka perlu belajar ini. Nah, kita juga perlu belajar dalam menghadapi konflik. Kita menerapkan ini, apa? Kita tuh orang pilihan Tuhan, kita bukan lagi orang yang dulu. Ya, kitab Kolose itu sama kitab Efesus kadang mirip-mirip bunyinya, saudara, kalau sudah perhatikan. Ya, kita bukan lagi orang yang dulu. Oleh karena itu apa? Kenakanlah, pakai. Ya, kalau di Efesus bilangnya manusia baru. Kalau di sini kenakanlah belas kasihan. Saudara punya compassion nggak? Saudara bisa menerima nggak kelemahan orang? Saudara ada belas kasihan nggak sama perbedaan sama orang yang berbeda sama saudara? Di rumah tangga kita, di rumah kita hari ini kita bersama. Tahu 3, 4, 5, 6, 7 mungkin orang yang berbeda. Kita punya belas kasihan nggak sama mereka? Kita mau membagi kemurahan nggak? Bahwa kita jadi orang yang suka menolong, jadi orang yang mau cepat melihat kebutuhan orang lain. Kerendahan hati untuk meletakkan orang lain lebih penting daripada kita. Bahwa yang saya akan bahagia kalau kamu bahagia. Dan bagi laki-laki ini tipsnya. Kalau istri tidak bahagia, tidak ada yang bahagia di rumah, oke? Ya. Dan semua perempuan berkata amin. Ya. Benar, tapi percaya deh, kalau istri nggak bahagia, nggak ada yang bahagia di rumah itu ya. Jadi lemah lembut, bahwa kita mau, sekalipun saya kuat, saya tuh pemimpin, mungkin tapi saya mau pilih, saya bukan menggunakan kekuatan saya, kelebihan saya untuk lalu merasa diri paling penting, enggak. Saya akan gunakan untuk kepentingan orang lain. Ya. Mau sabar. Ketika kita menghadapi orang yang mungkin dan bisa saja saudara jadi korban, iya, saudara dapat perlakuan nggak enak, sabarlah dan apa? Ampunilah. Kenapa? Sama seperti Tuhan telah lakukan kepada kita, gitu. Dan di atas semuanya kita kenakanlah kasih, jadi pengikat yang menyempurnakan. Kita berbeda, kita terhubung, kita punya kemauan beda-beda, tapi kasih menyatukan kita, gitu. Nah, pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, mertua kita, menantu kita, keluarga kita. Itu bukan orang yang harus kita taklukkan, tapi orang-orang yang harus kita layani dan kasihi. Begitu kita memandang mereka sebagai orang yang mesti kita gencet, taklukkan, tundukkan, kendalikan, maka kita kehilangan kasih itu. Ya. Tapi ayo kita jadi orang yang mau melayani dan mengasihi orang lain. Mau menyelesaikan konflik dan mencari jalan keluar terbaik bersama, itu menunjukkan kepedulian, komitmen, keinginan untuk memelihara, dan nilai dari hubungan tersebut. Saya akan tutup dengan ilustrasi berikut. Dijauhkan daripada Anda, tapi seandainya hari ini handphone Anda atau gadget, ya handphone lah ya yang paling banyak dipakai orang zaman sekarang, itu rusak. Rusak parah, dan saudara nggak bisa, anggaplah saudara nggak bisa beli baru, saudara, karena kalau beli baru perlu waktu juga, atau mungkin juga saudara nggak bisa pinjam punya orang lain. Saudara harus servis handphone ini. Handphone itu penting banget buat Anda. So Anda pergi juga. Saya yakin Anda yang handphonenya rusak, tidak nunggu seminggu lagi untuk servis handphone itu. Hari ini juga PSBB, peduli amat, gua cari tuh, ya. Kita cari tuh orang yang bisa benerin handphone kita. Kita ketok rumahnya, kita minta sama dia tolong perbaikin handphone saya. Dan lalu dia nyebut sebuah harga yang mungkin agak kemahalan, tapi kita bilang iya nggak apa-apa, yang penting cepet. Kenapa? Karena handphone kita penting, ya nggak sih? Itu penting buat kita kan ya. Maka kita pengen buru-buru beresin, selesaiin dengan cara yang terbaik bahkan supaya pulih kembali seperti semula. Sekarang saya akan lempar ini kepada teman-teman di rumah.
Apakah keluarga Anda penting? Apakah suami Anda penting? Apakah istri Anda penting? Apakah orang tua Anda penting? Apakah anak Anda penting? Apakah mertua Anda penting? Apakah menantu Anda penting? Apakah sahabat Anda penting? Apakah orang itu penting bagi saudara? Kalau saudara bilang, iya, orang ini penting buat saya, hubungan ini penting buat saya. Kalau gitu jangan ditunda. Jangan ditunda. Ayo datangi orang itu, telepon dia, hubungi dia. Gak masalah siapa yang salah duluan. Datang dan bilang, aku pengen pulihin hubungan ini. Aku gak mau lama-lama kayak begini. Kita mungkin udah lupa siapa yang salah, bahkan kita lupa masalahnya apa. Tapi yuk kita mulai lagi, yuk kita coba lagi. Ya. Kalau kita mau menghadapi konflik kita sesegera mungkin, dan itu menunjukkan bahwa hubungan ini bernilai bagi kita. Bagi saudara-saudara juga yang saat ini sudah jauh dari Tuhan, saya mau tanya sama saudara, apakah Tuhan penting bagi hidup saudara? Kalau saudara bilang, ya Tuhan itu penting, ayo berdoa lagi, baca firman lagi, jangan tunda. Aduh, tunggu saya suci dulu, jangan. Segera hari ini datang sama Tuhan di depan layar saudara. Saudara datang, Tuhan, aku datang padamu. Aku selama ini jauh, aku menjauhi Engkau. Saudara mungkin punya kekecewaan, akui kekecewaan saudara. Jujur, sampaikan apa keadaan saudara. Tapi bilang ini, Tuhan, Engkau penting bagiku. Aku pengen kita balikan lagi, gitu ya. Percayalah, Tuhan sudah datang bersama dengan saudara. Nah, semoga apa yang saudara dengar pada hari ini bisa menolong saudara menghadapi konflik dalam keluarga atau dalam lingkungan terdekat kita pada masa-masa sulit seperti ini. Saat seperti ini, kita butuh satu sama lain. Ya, mari pakai cara-cara yang benar, jangan tunda, dan mau jujur satu dengan yang lain. Saling mengasihi dan selesaikan bersama-sama. Tuhan memberkati saudara. Selamat berkonflik. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup kebaktian ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami diberi orang-orang yang mengasihi kami di sekeliling kami. Kami dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kami. Dan Tuhan, kami akui kami kadang tidak cocok satu sama lain. Kami berbeda dan kadang kami menjadikannya sebagai alasan untuk kami marah dan bahkan saling membenci. Kami datang padamu, kami minta ampun Tuhan. Kami bersyukur buat mereka, mau bersyukur buat keluarga kami, orang tua, anak, pasangan, mertua, menantu, siapapun yang Tuhan taruh saat ini bersama dengan kami mau bersyukur buat mereka. Dan kami mau berdamai, kami mau mengurus konflik kami dengan cara-cara yang sesuai kehendak-Mu. Aku berdoa saat ini buat keluarga-keluarga yang mungkin mengalami keretakan, hubungan-hubungan yang rusak. Tuhan, Engkau yang tolong pulihkan, berikan kerendahan hati. Biarlah mereka ingat, teman-teman ini semua ingat akan kasih-Mu. Dan biarlah mereka juga boleh menggunakan kasih itu untuk mengasihi satu sama lain. Berkati kami sehingga konflik kami boleh selesai dengan membawa damai sejahtera. Dan jika ada hubungan-hubungan yang saat ini rusak, Tuhan Engkau pulihkan. Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih buat pemulihan yang Engkau lakukan. Tolong beri kami keberanian juga untuk menyelesaikan konflik kami. Untuk kami saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau terima juga berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Inilah berkat dari Bapa Surgawi, lewat kasih anaknya Yesus Kristus, dan lewat persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kita menghadapi konflik dengan damai sejahtera dan hidup dalam saling mengasihi. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi minggu depan. Saya berterima kasih sekali atas kerjasamanya CLCC Care terhadap warga di RW 06 Citarum khususnya. Dan saya mengharapkan program seperti ini dapat sering berjalan selama pandemi belum selesai. Saya tahu ini semua adalah rencana Tuhan.
kita udah praise and worship, Yes. udah denger khotbah ya, berberkati banget kan. Tadi aku lihat kamu lagi bagi-bagi makanan ya? Iya, aku bagi-bagi makanan di Banda 26. Jadi CLCC Care tuh ada membagikan makanan untuk buka puasa di sekitar lingkungan Jalan Banda. Nah, jadi sebenarnya berbagi tuh bisa dimulai dari hal-hal yang paling simpel. Ada yang support dana, support tenaga, support nyiapin makanannya. Nah, CLCC Care ada itu untuk mendukung visi yang kelima di CLCC, yaitu memberkati kota. Nah, jadi berbagi tuh bisa dimulai dengan hal yang paling simpel, dengan kapasitas masing-masing. Kalau digabung jadi satu sinergi yang akan memberkati kota. Ngomong-ngomong itu yang ngasih makan itu anak-anak mana, Hen? Anak Home. Home adalah sebutan komunitas di CLCC. Oh, anak-anak home. Oke, nggak kerasa udah kurang lebih 1 jam bareng-bareng di CLCC Sunday Live. Thank you teman-teman udah ngikutin CLCC Sunday Live. Dan buat teman-teman yang mau tahu info lebih lanjut atau lebih detail soal CLCC, boleh banget follow Instagram kita di @CLCCBandung. Dan juga buat teman-teman yang merasa terberkati oleh YouTube channel kami, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel kami @CactusProductionBDG. Betul sekali. Sekali lagi, thank you teman-teman. Saya Andi Setiawan. Billy Setiawan. Saya Felis. Saya Hendy Lau. Sampai jumpa di CLCC Sunday Sunday Live minggu depan. Bye. God bless you.